salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini bersama saya Alfa dan saya Melati. Di episode kita kali ini kita akan membahas topik yang sering banget orang-orang penasaran untuk mencoba sampai kecanduan, yaitu rokok. Iya, banyak banget global perokok di luar sana, padahal sudah ada banyak kampanye dan peringatan. Tidak sedikit juga yang menganggap rokok itu biasa aja, padahal bahayanya sangat nyata. Nah, supaya pembahasan kita lebih akurat dan menyeluruh, kita ditemani oleh kita Pak Akbar yang akan menjelaskan mengenai dampak rokok baik dari sisi sosial maupun medis. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Akbar Fauzan dari Puskesmas Soladon yang sudah bersedia menjadi narasumber kali ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya yang terjadi di tubuh kita ketika sedang merokok dan kenapa sangat merusak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman ya dari SMKN 1 Ciamas bersama siapa? Alfa dan Melati. Baik. Terima kasih banyak mengucapkan. Jadi untuk rokok ini ya memang menjadi masalah utama yang ada di masyarakat, terutama untuk kesehatan karena bisa mengganggu pertumbuhan kembang anak ya, juga bisa menyebabkan kanker, jantung, stroke, gangguan kehamilan yang kita ketahui. Banyak juga iklan-iklan rokok yang mungkin sudah terpapar gitu. Ada juga sekali hisap itu kita sekali hisap rokok itu ada 4.000 zat aktif yang masuk ke dalam tubuh kita atau dalam paru-paru dan 400 bahan berbahaya yang masuk ke dalam tubuh itu. Jadi bisa menyebabkan penyempitan darah ya, sel juga, sel-sel tubuh kita yang akhirnya menyebabkan penyakit kronis seperti stroke, terus juga jantung dan kanker. Nah teman-teman, kita sudah mendengar penjelasan awal dari Pak Akbar. Sekarang kita masuk ke beberapa pertanyaan yang lebih spesifik terkait rokok dan dampaknya. Pertanyaan pertama, jika seseorang mengalami merokok sebanyak 1 atau 2 batang per hari, apakah tetap berbahaya atau tergolong aman? Baik, bagusnya pertanyaannya. Jadi ya memang 1 ataupun 2 batang yang kita hisap yang tadi saya bilang di awal itu berbahaya. Kenapa? Karena ketika satu hisapan yang kita hisap itu dapat 4.000 zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Apalagi ini 2, apalagi sampai berbungkus-bungkus gitu kan ya. Satu hari ada 1 bungkus, betul ya. Nah itu kita bayangkan aja. Berarti kalau misalnya ada 12 batang, berarti ada berapa ribu zat yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Jadi tetap tidak aman ya, gitu. Karena bisa menyebabkan jantung, ya, stroke dan PPOK. Bisa, kanker juga bisa. Lalu kecanduan nikotin. Kenapa yang membuat sulit berhenti itu tar dan nikotinnya sendiri yang membuat otak kita selalu mengingat rokok. Pertanyaan kedua, kenapa rokok bisa sangat adiktif dan apa yang membuat seseorang begitu sulit untuk berhenti? Nah, yang tadi kenapa orang-orang sulit ya berhenti merokok, atau kita yang rokok itu sulit banget untuk merubah perilaku merokok dan tidak merokoknya, karena ada kandungan tar dan nikotin yang membuat merasa nyaman di dalam otak ketika kita menghisapnya gitu. Jadi sekali hisap itu ada asap yang masuk atau ada kandungan yang masuk ke dalam otak kita, jadi merasa nyaman, ada dopaminnya, merasa nyaman seperti itu. Jadi mereka sangat sulit berhenti merokok, atau karena kebiasaan mulai dari SMP mungkin sudah merokok, lalu dari SD mungkin sudah mencoba. Nah, hingga saat dewasa, dewasa mungkin mereka makin parah merokoknya. Jadi lebih kecanduan. Pertanyaan ketiga, seberapa besar dampak rokok terhadap organ tubuh khususnya paru-paru, jantung, dan otak? Oke, jadi untuk kerusakan si rokok ya, rokok ini yaitu kerusakan jaringan ya. Kerusakan jaringan ini merusak jaringan paru-paru yang mengganggu kemampuan paru-paru untuk berfungsi dengan baik gitu. Lalu
pernapasan juga bisa, mungkin karena ISPA gitu ya, terus juga PPOK, lalu juga penyakit jantung dan pembuluh darah yang mulai rusak. Nah, kadang pembuluh darahnya itu menjadi tersumbat. Kenapa? Karena terlalu aktif mungkin merokok, ya satu, dan juga kurang olahraga. Gitu. Jadi pasokan oksigen ke dalam tubuh itu kurang, gitu ya. Jadi bahasanya asap rokok. Jadi pembuluh darah di otak bisa pecah dan bisa mengakibatkan stroke, kadang juga bisa jadi kanker usus juga. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana dengan perokok pasif? Apakah risikonya benar-benar setara atau bahkan lebih berbahaya? Untuk perokok pasif ini kita harus ini ya, harus hati-hati karena perokok pasif itu setara dengan perokok aktif. Itu bisa jadi lebih karena mereka yang lebih banyak menghirup udaranya, gitu ya. Di luar apa yang namanya zat yang dihisap oleh perokok aktif ini lebih banyak, gitu, dari yang menghisapnya lebih banyak dan tidak tersaring terlebih dahulu. Kan kalau perokok pasif datangnya langsung dari si perokok tersebut kan. Kalau yang pasif ini, kalau yang rokok aktif dia langsung dari rokoknya dan mengandung filter, kan. Kalau yang pasif itu dia langsung terpaparnya. Nah, kayak saya lagi merokok nih dan sebelahnya ada alfa, ya kan? Nah itu langsung terpapar asap rokoknya, itu lebih bahaya. Kalau yang pasif itu yang kehirup plastiknya ya? Iya, jadi lebih ke pasifnya itu langsung ya. Zat kimia yang berbahayanya juga bisa menyebabkan jantung, stroke, kanker. Nah, tapi ini tidak waktu satu hari ya. Tapi ini terpaparnya sering, ya bisa bertahun-tahun gitu ya. Dan juga yang TBC itu mungkin karena bisa yang berhari-hari, bertahun-tahun gitu dia udah menggunakan karena asap rokok tersebut. Jadi rokok asik, dan juga lingkungan, jangan lupa lingkungannya terlalu bersih, nyaman, dan juga bisa komplikasi kehamilan, ya bahaya nih buat provokasi, lalu juga buat gangguan pernapasan, masalah kesehatan pada anak, itu untuk ISPA, ya juga paru-paru anak itu banyak. Pertanyaan selanjutnya, kan sekarang sudah ada organ vape gitu ya, Betul. rokok elektrik, apa benar itu lebih aman atau lebih rokok biasa? Memang mungkin di media sosial ya banyak yang beralih dari rokok biasa ke rokok vape gitu ya, ke rokok elektrik ya. Sebenarnya ini tidak benar ya, karena kandungannya sama ya. Mungkin dibedakan yaitu kalau rokok biasa itu dibakar dan menggunakan korek api gitu ya, sedangkan vape ini menggunakan liquid dan baterai di dalamnya. Tuh. Nah, dia juga si vape ini menggunakan kandungan zat beracun yang merusak kesehatan paru-paru dan jantung merusak kesehatan paru-paru dan jantung. Nah, ini diakibatkan oleh nikotin, ya, lalu juga logam berat dan senyawa karsinogenik. Meskipun vape mungkin tidak menghasilkan tar dan beberapa racun seperti rokok konvensional, uapnya tetap mengandung bahan kimia berbahaya. Jadi tetap berbahaya dan bisa memicu peradangan paru-paru, ya, jantung serta menyebabkan kecanduan. Oke, untuk pertanyaan keenam, apa saja kandungan berbahaya yang biasanya ada di dalam rokok? Kandungannya ini kalau dijelaskan sampai malu bisa. Banyak ya, ini saya sebutkan beberapa mungkin ya. Yang kandungan berbahaya utamanya itu adalah nikotin, ya, tar dan karbon monoksida serta berbagai racun lain seperti benzena, formaldehida, dan logam berat, arsenik serta kadium. Dalam jangka panjang ini zat-zat ini dapat membuat kecanduan, lalu sebab kerusakan juga seperti paru-paru, bronkitis kronis dan
kanker ya, jenis kanker yang terutama itu kanker paru-paru dan penyakit jantung, stroke, serta kerusakan ginjal hingga penuaan dini. Kenapa? Mungkin teman-teman bisa melihat ya, ada anak usia remaja yang sudah mulai aktif merokok, lebih kelihatan agak sedikit tua daripada yang tidak benar-benar merokok. Ya, teman-teman bisa bandingkan kan ya, gitu ya. Nah, itu juga bisa kelihatan dari situ. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar rokok juga bisa mengalami kesuburan atau kehamilan? Ya, betul. Rokok ini sangat berbahaya ya, karena tadi saya awal bilang ini bisa mengganggu kesuburan dan kehamilan baik pria maupun wanita dengan cara merusak si rokok ini, yaitu merusak sel telur dan spermanya. Ya, lalu kenapa? Karena mereka mengganggu sistem reproduksi kita. Jadi menyebabkan mungkin seperti keguguran, janinnya cacat saat lahir, hingga kematian, dan juga bisa mengganggu program keberhasilan ketika kita sedang program hamil, IF namanya. Ya, itu bisa sangat mengganggu. Jadi jangan sekali-kali mencoba rokok dan mendekati asap rokok. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa perokok usia muda cenderung lebih cepat mengalami kerusakan organ dibanding perokok dewasa? Oke, kenapa? Ya, tadi yang saya bilang di awal, yang tadi kenapa penuaan cepatnya lebih cepat gitu ya? Nah, itu karena mereka itu kecanduannya lebih dulu, ya, dari kecil mungkin dari SMP atau dari SD, ya, jadi lebih cepat mengalami kerusakan organ mereka, organ tubuh saat merokok. Itu jadi zat aktif ini kimianya lebih cepat masuk gitu ya, lalu terganggu juga pertumbuhannya serta menyebabkan kecanduan nikotin yang lebih instan dan cepat. Nah, kerusakan ini mencakup ke paru-paru, fungsi paru-paru, ya, fungsi paru-paru juga, fungsi pertumbuhan, otot-otot kita juga jadi terhambat serta resiko kanker. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya dari sisi medis, apa yang paling efektif dalam membantu orang berhenti merokok? Oke, jadi untuk berhenti merokok ya, jadi kita bisa mungkin menjadwalkan ya, yang tadinya ada di luar sana atau perokok aktif lah ya, kita taruh itu merokok satu hari 2 bungkus, bisa kita kurangi dulu jadwal merokoknya jadi sehari 1 bungkus atau satu setengah bungkus gitu. Jadi kita juga bisa memanage ya waktu rokoknya juga seperti itu. Terus jam jeda saat merokok, misal kita bangun tidur ambil kopi langsung merokok, itu kita hilangkan kebiasaan itu. Jadi kita bisa berhenti secara perlahan. Lalu juga memberikan motivasi ya, memberikan semangat keluarga, memberikan semangat kepada yang akan berhenti merokok. Motivasi, lalu buat jadwal yang menyehatkan. Contoh kita berolahraga, lalu makan buah dan sayur, makan yang sehat, lalu melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam mendukung seseorang untuk berhenti merokok? Oke, peran keluarga itu sangat penting banget, ya, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena untuk berhenti merokok ini tidak sulit, tidak mudah, ya, sulit banget, ya, sangat sulit banget. Pertama, kita harus memotivasi si yang akan berhenti merokok ini, ya, kita memberi motivasi bahwa bisa loh berhenti merokok, ya, bisa loh hidup tanpa rokok, bisa, gitu kan. Terus kita bikin jadwalnya, selalu kita ingatkan, ya. Yang tadi saya bilang jadwal yang menyehatkan dan jadwal yang positif untuk berhenti merokok. Pertanyaan selanjutnya, kan banyak yang bilang merokok itu hak pribadi. Tapi bagaimana cara kita menyikapi pertanyaan? Oke, baik. Jadi memang
benar ya, rokok itu hak pribadi dan perilaku. Maksudnya perilaku ya ini ya, perilaku mereka. Tapi di sini kita punya peraturan ya, punya peraturan undang-undang namanya peraturan KTR ya, kawasan tanpa rokok nih teman-teman. Jadi kita punya kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bogor ini. Perdanya itu nomor 8 tahun 2016 tentang KTR ya, yang kita harus patuhi ya. Yang pertama, kita bisa kita tidak boleh merokok di area satu sekolah ya, rumah tangga, berarti di dalam rumah tangga itu ya, lalu juga di terminal angkutan umum ya, lalu juga di tempat kerja ya, tempat ibadah ya, dan tempat-tempat lainnya ya yang diawasi oleh Perda KTR ini gitu. Jadi yang perokok harusnya aware nih, harusnya apa namanya ya, lebih peduli sama yang tidak merokok gitu. Harusnya juga mereka sadar bahwa kita juga perlu menghirup udara yang bersih dan sehat, tidak tercampur dengan asap rokok gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mencegah anak-anak dan remaja mulai merokok seperti Cara terbaik mencegah anak-anak ya dan dalam agar tidak merokok yaitu ya dari peran keluarga ya. Peran keluarga itu sangat penting. Kenapa? Karena memang sebagai role model untuk mereka ke depannya, dan diberikan edukasi ya sejak dini, sejak SD, sejak mungkin ya kalau bisa dari TK gitu ya, sudah diberikan edukasi bahaya rokok, bahaya vape gitu ya, sudah diberikan edukasi. Lalu program pencegahannya di sekolah itu bisa tentang edukasi ya, edukasi bahaya merokok gitu. Dan vape juga, karena sama-sama berbahaya nih ya, karena sangat-sangat berbahaya, itu harus kita edukasi terus. Dan sekolahnya juga harus mendukung Perda KTR-nya ini ya, jangan sampai kita melarang murid tapi pihak sekolah atau oknum gurunya masih merokok. Ini yang bahaya, sama aja, betul. Walaupun kita memberikan program yang positif, tapi ternyata di dalamnya masih ada yang merokok, ya sama saja gitu. Kalau bisa ya sama-sama berjalan gitu ya. Lalu serta dukungan ya, lingkungan yang bebas asal rokok dan kampanye anti tembakau di masyarakat atau di sekolah. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada program dari medis atau pemerintah yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berhenti merokok? Oke, untuk program pemerintah sebenarnya banyak ya, tinggal memang perilaku dari kita atau dari sebuah perokok ini, perokok aktif ini sulit untuk menghentinya ya, atau mengikutinya, atau belum tahu infonya gitu ya. Sebenarnya pemerintah, Kementerian Kesehatan itu menyediakan hotline untuk berhenti merokok ya, namanya upaya berhenti merokok ya, itu upaya berhenti merokok. Nah, ya sekalian ya, jadi untuk teman-teman yang mau berhenti merokok bisa hubungi hotline di bawah ini ya. Nah itu serta melalui layanan konseling. Nah jadi teman-teman apabila ingin berhenti merokok bisa hubungi nomor tersebut, atau bisa datang ke puskesmas wilayah teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi memang sudah banyak gitu program pemerintah yang ada di luaran, tapi memang belum begitu banyak minatnya masyarakat untuk upaya berhenti merokok ini. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan singkat untuk para pendengar, terutama yang masih merokok atau sedang berjuang untuk berhenti? Oke, untuk pesan-pesannya untuk teman-teman yang masih aktif merokok ataupun yang orang tuanya masih merokok ya, tolong diingatkan, atau pacarnya yang sedang merokok di samping teman-teman itu tolong diingatkan bahayanya bisa
mencari tahu lebih lanjut ya, nanti mungkin pesan singkatnya, Anda kuat dan mampu berhenti, kesehatan Anda, hidup Anda, dan orang-orang yang tersayang Anda berharga. Jangan menyerah, tetap fokus pada manfaat jangka panjang, dan jangan ragu mencari dukungan diri Anda. Terima kasih banyak Pak Akbar atas semua penjelasannya yang sangat jelas dan membuka wawasan kita semua. Benar, hari ini kita belajar bahwa merokok bukan cuma soal pilihan pribadi, tapi juga menyangkut kesehatan bersama, terutama orang-orang terdekat kita. Semoga setelah mendengar episode kita kali ini, kita semua bisa lebih bijak, dan bagi yang sedang berusaha berhenti merokok, tetap semangat, kamu tidak sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa share ke teman atau keluarga biar makin banyak yang tahu. Saya Aufa dan saya Melati. Pamit undur diri. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di episode